Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertangkap kamera Jokowi lagi ngumpul teman-temannya ya, lagi ngumpul teman-temannya di kediamannya di Solo, teman kuliah ini ya. Jadi ada kecurigaan nih dari pihak kubu Roy Suryo, pertemuan Jokowi dan alumni UGM sebelum sidang jadi sorotan. Jadi menurut kubu Roy Suryo, kuasa hukum Roy Suryo, ini ada upaya pengkondisian saksi. Jadi banyak masyarakat maupun netizen yang menilai mengumpulnya teman-teman kuliah Jokowi di kediaman Jokowi menimbulkan persepsi negatif ya dalam penegakan hukum. Kubu Roy Suryo menilai ini mengkondisikan saksi di persidangan ya, atau mengatur dulu strategi seperti apa nanti yang ditanyakan, nanti beginilah jawabnya. Jadi itu yang dimaksud oleh kubu Roy Suryo. Jadi menurut kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur, ini sebenarnya tidak boleh terjadi ada pengkondisian saksi ya. Nah, di saat dikonfirmasi ke kubu Jokowi katanya ini bukan untuk mempersiapkan sidang, tetapi di saat ditanyakan langsung ke temannya Jokowi katanya ini untuk mempersiapkan sidang, betul katanya. Dan ini semakin memperlihatkan bahwa Jokowi sudah mulai panik ya. Takut nanti kalau misalnya dipanggil saksi teman-temannya malah jawabnya ngawur atau blunder. Tapi banyak masyarakat juga mempertanyakan, kok bukan dirinya yang hadir, malah ya mengumpulkan 15 orang teman kuliahnya. Seharusnya Jokowi yang hadir ya di pengadilan, bukan mengumpul teman-temannya. Jadi tidak salah selama ini ya jika polemik ijazah Jokowi dikatakan sama masyarakat, padahal masalahnya gampang sekali untuk memperlihatkan ijazahnya, tetapi Jokowi lebih memilih menyewa pengacara, menyewa buzzer, membuat reuni ya, padahal gampang sekali sebenarnya tinggal datang pengadilan memperlihatkan ijazah. Kalau misalnya dari pihak kubu Roy Suryo meminta untuk memeriksa keautentikan ijazahnya ya persilahkan saja. Artinya masyarakat bisa menilai, oh selama ini ya, ini apa yang dituduhkan Roy Suryo ke Jokowi tidak terbukti. Karena Jokowi ya sangat kooperatif gitu. Tetapi ini malah sibuk ngumpulin temennya lah ya. Kelihatan banget kalau masyarakat melihat, malah masyarakat yakin kalau ijazah Jokowi itu palsu. Begitu banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan, tetapi dia lebih memilih menyewa pengacara, membuat framing-framing, bahkan menuduh orang melakukan pencemaran nama baik ya, yaitu menjerat Dr. Tifa dan Roy Suryo. Rekan-rekan saya seangkatan. Persiapan saksi sidang ya Pak ya? Betul. Disuruh nunjukin ijazah aslinya, makhluk yang satu ini malah nunjukin 15 teman kuliahnya. Ya, katanya 15 orang teman kuliahnya ini adalah teman-teman Jokowi waktu Jokowi kuliah di Universitas Gadjah Mada ya. Kita tidak tahu apakah 15 orang ini adalah teman-teman Jokowi di Universitas Gadjah Mada atau orang-orang sewaan. Kita tidak tahu kan. Yang jelas 15 orang ini katanya akan dijadikan saksi di sidang ijazah Jokowi nanti ya. Menjadi saksi ahli di sidang tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. Kita lihat saja ya drama Jokowi berikutnya, kita lihat saja, kita pantau. Apakah Jokowi akan benar-benar datang ke persidangan atau Jokowi hanya mengutus 15 orang yang dikatakannya ini adalah teman-temannya? Kita lihat saja nanti. Tadi kami sudah tegaskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, anytime. Ya, anytime kami akan masuk di dalam pokok perkara, tetapi dalam konteks kami memberikan check and balance terhadap proses penegakan hukum ini, kami menggunakan hak hukum yang diberikan oleh undang-undang. Dan itu yang disebut dengan pra-peradilan. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah, justru kami melihat di tengah isu terkait dengan kehadiran Pak Joko Widodo dalam perkara Bu Tifa, dan mungkin juga akan masuk dalam pokok perkara kami, ya, kami melihat bahwa kalaupun Pak Jokowi ingin menyiapkan diri dengan baik, ya, seharusnya tidak perlu mengumpulkan teman-temannya. Karena gini. Kan tadi karena udah pensiun. Ya, gini. Kita kan selalu dalam penegakan hukum itu ada sesuatu yang kita sebut sebagai apa yang disebut dengan pengkondisian saksi. Itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Jadi ya? ada anggap ini pengkondisian saksi. Ini sangat ada potensi saksi-saksi yang teman-teman Pak Jokowi itu seperti dikondisikan. Tuh, seperti dikondisikan katanya Bang Rifai. Untuk memberikan keterangan yang menguntungkan Pak Jokowi. Seharusnya dalam perkara ini tidak perlu saksi-saksi itu datang ke Pak Jokowi. Tunggu saja nanti pada saat dipanggil oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat pemanggilan, yang bersangkutan hadir, mungkin yang akan dipanggil pertama adalah
Pak Jokowi karena dia adalah saksi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan jangan cuma hanya hadir di Bu Tifa, harus hadir juga di pokok perkara kami gitu. Itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Dan persiapan Pak Jokowi menghadapi persidangan ini bukan ada pada teman-temannya, karena gini, saksi itu kan keterangannya berdiri sendiri-sendiri. Kalau semua bersilaturahmi dengan Pak Jokowi, ini kan akhirnya seperti kita sedang ditunjukkan suatu penegakan hukum di mana kok saksi-saksi ini mulai dikondisikan. Katanya singkatannya Bang Pak Rifai. Jokowi nih. Ya kalau mau silaturahmi jangan momentumnya sekarang dong. Pas Nanti aja setelah Pak Jokowi dan saksi-saksi ini sudah selesai memberikan keterangan, baru kemudian datang ke Solo, kemudian bersilaturahmi, kemudian mau bikin acara di mana kan monggo silakan. Tetapi dalam konteks kita menjaga netralitas peradilan, menjaga netralitas penegakan hukum, tidak ada saksi yang diarahkan, tidak ada saksi yang kemudian dikondisikan. Kita lihat jawabannya Bang Rifai. Oke, jadi ada pepatah, Mbak, jangan mengukur baju orang dengan ukuran kita sendiri. Nah, ini penggunaan kata pengkondisian buat saya agak bingung. Apa yang maksud pengkondisian? Karena kita lihat di situ apa yang terjadi, teman-temannya besar Pak Jokowi. Kalau pengkondisian, siapa yang mengkondisikan? Apa mau menuduh Pak Jokowi mengkondisikan? Saya pikir naif sekali gitu ya. Jelas hanya pertemuan biasa, tidak ada lawyer, tidak ada siapapun di situ. Mereka bertemu, sekedar hanya bilang maaf, mungkin dalam waktu dekat akan ada sidang, Bapak Ibu. Tapi kesannya tadi katanya pengkondisian. Berangkat ke Jakarta, mungkin butuh transport segala macam, jadi direpotkan. Sekarang kocek sendiri. Sekarang gini. Jadi Pak Jokowi nanti akan yang memberangkatkan saksi itu bukan hanya secara materi. Kembali lagi ya, jadi tidak negatif nih. Pengkondisian saksi itu pengkondisian seperti apa? Diarahkan secara materi untuk memberikan kesaksian, tetapi pengkondisian dalam arti yang sangat luas gitu. Ya, pengkondisian tadi diakui. Ya, kalau soal transport apa itu aja. Transportasinya. Kemudian dibuat seolah-olah saksi-saksi ini nyaman. Kemudian nanti semua dibuat teman-teman Pak Jokowi juga itu. Loh, gini, kita tidak sedang menguji keterangan saksi itu secara kolektif. Saksi itu akan diperiksa sendiri-sendiri. Karena diperiksa sendiri-sendiri, yang penting maka bukan tidak berarti boleh pengkondisian negatif itu mengatur keterangan nggak benar itu nggak boleh. Ini juga nanti ada permasalahan lagi nih, satu hal lagi yang ada. Pengkondisian dalam arti material, ya, yaitu bisa diarahkan keterangannya nanti karena gini. Atau spiritnya, keterangan itu kan bisa berkembang. Itu spiritnya katanya, Bang. Ya, keterangan kan bisa berkembang. Apa yang dinyatakan dalam BAP kan terbatas. Kemudian dalam persidangan kan bisa meluas. Apalagi sebelumnya loh, Mbak, ya. Yang kedua, di perkara yang lain pernah terjadi dua orang lawyernya mereka sempat mensayur para saksi di televisi. Dia bilang, saya akan panggil berulang-ulang selama 4 hari. Bahkan saya akan memeriksa perkara ini dalam waktu 3 tahun. Saya akan terus memanggil para saksi selama 4 kali berturut. Itu kan satu bentuk tekanan psikis ya. Yang waktu itu saya challenge juga. Kalau Anda melakukan itu, saya akan keberatan kepada ketua majelis. Nggak boleh, lawyer tidak boleh melakukan itu. Undang-undang perlindungan saksi korban melindungi saksi. Dan tidak boleh di pressure, diintimidasi ya. Oke, sudah habis waktunya. Disebut sama Bang Rifai tadi, itu tidak ada dalam kuasa hukum kami gitu loh. Jadi itu tahu kan, betul kan, Mas? Ada yang ngomong gitu. Tapi itu lawyer lain yang tidak mendapatkan kuasa untuk perkaranya Mas Roy. Dan tadi saya katakan ini masuk perkara Bu Tifa loh, bukan perkara Pak Roy ya. Ini kita persiapan perkara Bu Tifa. Saya katakan bahwa sudah habis saksi itu tidak boleh, ini kan menjelang sidang nih. Diarahkan ke rumah Pak Jokowi, ketemu Pak Jokowi, kan akhirnya orang curiga. Ini jangan-jangan ada apa nih? Ya kan curiga boleh saja, tapi faktanya kan tidak. Tapi yang jelas masing-masing punya strateginya ya. Mas Roy sebagai tersangka mengajukan lagi pra peradilan dari Pak Jokowi sudah mempersiapkan jangan takut menghadapi persidangan. Kita lihat siapa yang paling takut, siapa yang paling berani di sini ya. Terima kasih Bang Rifai. Iya, ijazahnya asli. Sekolahnya kita paling titik nadir itu ya gara-gara putusan 90 itu. Tidak boleh menangani perkara yang ada kaitan dengan Pilpres. Karena ada ponaan di situ. 4, tidak boleh menangani perkara yang ada kaitan dengan PSI yang ketua umumnya ponaan juga. Ya gini. Saya optimis dan optimis Pak Jokowi tidak pernah hadir. 162.000% nggak pernah hadir. Karena kalau hadir itu sepertiga dari kekuatan polisi harus dihadirkan di ruangan sidang. Kalau mantan presiden kan sepertiga kekuatannya kalau pengamanannya ya. Oke. JPU tidak pernah menjanjikan bahwa Jokowi akan dihadirkan. Untuk sebagai pembuktian data dan Jokowi tidak pernah menjanjikan hal itu. Saya tambahkan. Menarik. Ini kan ada 4 pelapor ya. Kan ada Leksumanan dan sebagainya, ada Jokowi 4 pelapor. Di dalam BAP yang judulnya pelapor hanya 3 orang itu.
Jokowi tulisannya saksi di situ. Makanya kami bingung juga. Makanya kami akan uji di persidangan ini. Sidang Dr. Tifa hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda minta pendapat saya. Oke, gini. Saya sebagai rakyat tertawa. Kocak. Mereka bilang tadi, Bapak Insinyur Haji Insinyur Joko Widodo. Dokter Anda sih dikemanain, pengacara. Dokter Anda sih dikemanain? Gimana sih kalian? Terus yang diributin itu adalah YouTuber, kamera apa segala macam, info apa. Kalian tahu nggak? Kalian tidak menyebutkan rakyat bersuara. Mereka punya legalitas, ya. Mereka punya legalitas. Kenapa kalian tidak sebutkan itu legalitas dari rakyat bersuara Aiman Wicaksono? Kenapa harus yang cere-cerenya? Belum juga hadir ini gimana? Nah, itu. Satu lagi pengecut, ya. Jokowi, ya kan? Masa dia yang bisa kalah sama Dokter Tifa yang perempuan? Masa kagak hadir-hadir? Masa kalah lawan Dokter Tifa yang perempuan? Itu pikirannya kemana? Ya kan? Jadi untuk sekarang ini kalau bisa para pengacara-pengacaranya sadar, insaf bahwa yang kalian bela adalah benar-benar tong kosong berbunyi nyaring. Boncos, termul boncos. Kenapa termul boncos? Ada ya pra-peradilan ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya. Dan pra-peradilan yang ketiga yang diajukan ini ya sudah disepil, ya, sudah diterima, ya, dan akan disidangkan nanti, ya. Jadi harapan termul dan si Ono untuk segera ya mendapatkan sidang soal kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, maka akan tertunda. Dan ditundanya ini bukan karena kemauan Roy Suryo dan Gofur, akan tetapi ini perintah undang-undang. Kalau ada termul mengatakan, ada pengacara mengatakan, Jokowi pasti hadir, Jokowi pasti hadir, ayo kita tunggu, Jokowi pasti hadir. Saya tertawa, saya tersenyum, dan saya kasihan. Demi Allah saya kasihan ya, kalau ada rakyat Indonesia, dalam tanda petik namanya termul, ya ternaknya Mulyono, ya, yang meyakini kalau ijazah itu asli, meyakini kalau ijazah itu ada, meyakini kalau Jokowi akan hadir di sidang, itu saya kasihan. Gak tega, gitu kan. Ya karena gimana ya, dia akan tetap diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Jokowi mencari ribuan cara, jutaan cara untuk tidak hadir ke sidang, bagaimanapun caranya. Sementara para termul, para pengacara mengatakan di media Jokowi pasti hadir. Itu loh ya. Jadi oke, teman-teman ya, Allahu Akbar. Kalau saya kembali ya, kalau Anda nanya ke saya, Jokowi tidak akan hadir. Nggak mungkin. Itu imanku yang mengatakan. Ya kalau saya salah, saya minta maaf nanti. Kalau ternyata Jokowi hadir. Ya kan? Gampang, tapi iman mengatakan. Jadi kalau ternyata Jokowi hadir, saya akan beristighfar kepada Allah. Berarti saya salah. Pak Jokowi itu, Bang, kalau seandainya pada jadwal pertama tidak datang, jadwal kedua tidak datang, jadwal ketiga kayaknya bisa dijemput paksa sih. Oh iya dong, kan kita ingin pidana, ini pidana loh. Penjara loh ini. Konsekuensinya untuk Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ini penjara, bukan main-main. Jadi kalau ada seseorang yang memang menghambat jalannya persidangan ini, harus dijemput paksa. Sepaksa apa saya nggak tahu lah ya, itu biarkanlah pengadilan, jaksa dan polisi yang mikirin itu. Tapi jangan sampai persidangan ini terhambat gara-gara Pak Jokowi tidak datang doang. Kalau nggak ya gugurkan saja perkaranya. Tapi kasihan rakyat. Kalau perkara ini gugur, mungkin Pak Roy dan Dr. Tifa bebas, tetapi rakyat tidak mendapatkan kebenaran mengenai ijazah Joko Widodo. Para ahli, apakah dalam menetapkan orang sebagai tersangka dengan pasal-pasal berat, ya, pasal-pasal berat, yang ancaman pidana 8 tahun, ancamannya 12 tahun penjara, misalnya juga pasal pembunuhan, yang ancamannya bisa sampai 20 tahun, atau juga sampai ancaman pidana mati misalnya, apakah dalam menerapkan alat bukti, ya, hanya berlandaskan pada jumlah alat bukti saja, oh bahwa ini alat buktinya ini ada, alat buktinya ini ada, soal terbukti atau tidak terbukti nanti kemudian dalilnya selalu adalah nanti diuji saja dalam perkara pokok. Apa dengan sistem atau lembaga pra-peradilan di dalam KUHP kita, justru dalam menguji penetapan tersangka,
Ya, berbeda misalnya tadi menguji penangkapan, penahanan itu lebih kepada sah tidaknya berwenang atau tidak sesuai dengan hukum acara atau tidak. Tetapi dalam konteks penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU angka Romawi 7 tahun 2014 justru mengkoreksi kewenangan atau menambahkan kewenangan dari pasal 77 KUHP yang lama. Salah satunya adalah memasukkan pemeriksaan penetapan tersangka yang sah tidaknya itu bukan hanya secara aspek formil, oh ini ada alat bukti saksi atau tidak, oh ini ada ahli atau tidak, oh ini ada bukti elektronik atau tidak, oh ini alat bukti surat atau tidak. Justru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji minimal 2 alat bukti yang sah itu adalah pada kualitas alat bukti. Bagaimana pendapat saudara ahli? Saya kira saya sudah jawab dari tadi yang dan tidak perlu saya tanggapi karena untuk memaksakan sependapat kan tidak mungkin. Begini ya, sebelum ada pertanyaan. Saya izinkan saudara menyampaikan pernyataan sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi jangan juga panjang seperti itu. Pertanyaannya nanti sebetulnya sudah ada sebelumnya. Iya, baik. Saya barangkali yang mulia hanya ingin memberi ini aja kepada saudara ahli. Tunggu dulu. Ini kan waktu saudara juga cukup kurang, ya. Silakan saudara masih punya waktu, langsung saja pertanyaan, ya. Tidak perlu. Cukup. Nanti dilanjutkan yang mulia. Iya. Sebenarnya Pak Bona merasa nggak dari awal kenapa Ova Emilia dan Naim dan Budi Adi itu tidak mau datang? Kira-kira prediksinya kenapa nih mereka tidak mau datang? Karena sebenarnya mereka aktornya di sini. Iya, kan mereka yang tanda tangan kan? Tanda tangan khususnya Pak Prof Naim sama Prof Budi. Ya. Tanda tangan mereka yang mau kita tanyakan. Betul. Kenapa mereka menandatangani tapi tidak bertanggal? Tanggal ya. Mereka kan pencipta dokumen. Ya. Kalau KPU dalam hal ini ya penerima dokumen. Jadi gampang-gampang aja kalau datang ya? Ya ngeles aja dia, ya kan? Ya. Dari sononya kan bisa aja dia. Betul. Iya, melemparkan kesalahan ke pihak pemberi dokumen. Betul. Seperti itu, walaupun di suratnya UGM sudah kasih tahu bahwa mereka punya peraturan sendiri. Pertanyaan saya sederhana, UGM kayaknya punya negara sendiri sehingga bisa berani. Iya, saya mau tanya Ibu, ini ada suratnya nih, saya kasih tunjuk nih. Ini bisalah saya kasih tunjuk jawabannya apa. Jadi jawabannya UGM tidak punya peraturan tentang legalisir. Nah, tadi siapa yang mau ini? Kalau ini boleh. Ini. Dasar pelaksanaan layanan legalisir online baru diterapkan tahun 2018. Nah, jadi sebelum 2018 UGM ini kampus agak terbelakang. Jangan-jangan sebelum 2018 UGM berada di bawah kerajaan Belanda. Waduh. UGM berada di bawah kerajaan Belanda. Waduh. Nggak tahu saya. Dia nggak berada dalam negara Republik Indonesia sehingga dia merasa tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Dan juga ya jangan-jangan dia juga tidak mengakui 1997 ada keputusan Menteri Nomor 324 ya tentang ini juga legalisir bertanggal ini. Tentang legalisir harus bertanggal ya. Iya. Mereka hanya peduli yang 2018 peraturannya sendiri. Mereka seakan-akan punya negara sendiri lah, kan gitu kan. Jangan-jangan deh ini apa? Gak tahu saya mau lihat statuta UGM. Jangan-jangan statuta UGM menyebut bahwa mereka tidak terikat pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR. Bisa aja, nggak tahu saya. Itu bahaya itu. Nah, ini bahaya. Makar itu. Saya menangkap ini komplotan. Saya mengatakan bahwa memang sejak awal Jokowi itu tidak punya ijazah. Itu ijazahnya orang lain. Parah. Itu ijazahnya Joko Widodo. Joko Widodo. Tapi bukan Jokowi. Bukan Jokowi. Saya melihat berkas dakwaan yang 1,5 meter tingginya itu, Dok. Ternyata punya Ova Emilia itu tebal sekali. Segini tebalnya. BAP-nya Ova Emilia. Dan dia membuka banyak. Nih saya bacakan ya. Dapat saya jelaskan bahwa Joko Widodo, ini Joko Widodo yang mana kita nggak tahu ya. Bahwa Joko Widodo mulai berkuliah 1980 dengan arsip sebagai berikut. Nah, ada kan daftar arsipnya nih. Nah, periode pelaksanaan kuliah dibuktikan 19 macam dokumen sebagai berikut. Wah. Jadi ada nih. Nah, nih 19 dokumen ya. Kata Ova Emilia. Ini di BAP-nya Ova Emilia tuh 19. Salinan legalisir ini, salinan legalisir itu gitu ya. Pelaksanaan KKN silakan konfirmasi dengan Fakultas Kehutanan. Berarti dia nggak mau jawab. Sidang skripsi ada. Wisuda dibuktikan dengan 9 macam dokumen. Tapi kalau disuruh ke pengadilan nggak mau datang. Jadi ya Bu Ova, tolonglah, masa Anda kalau
BAP, Anda pamerkan puluhan dokumen, Anda terangkan setebal itu, ya kan? Setebal-tebalnya Anda terangkan, tapi sekali diminta untuk mempertanggungjawabkan legalisir, ya, cap legalisir yang tidak bertanggal, Anda tidak pernah datang sudah berminggu-minggu. Ya, waktu itu kan saya ditanya mengenai dari TV One waktu itu mengatakan bahwa apa betul Pak Jokowi itu nggak ngambil gaji, tidak terima gaji. Oke. Nah, saya jawab, yang bilang kayak gitu siapa? Karena yang nganterkan kwitansi ke Jokowi tanda tangan itu, saya setiap bulan dapat laporan dari bagian keuangan bahwa sudah Pak, ini Pak, sudah diterima, sudah ditandatangani, sudah diterima, sudah ditandatangani. Itu maksudnya apa kira-kira? Dia terima tapi ngomong bengak-bengok di luar, dia nggak terima, itu maksudnya apa kira-kira? Saya juga nggak tahu ya, apa memang dia supaya dianggap baik, supaya dianggap ikhlas gitu ya? Ikhlas, supaya dianggap lugu apa itu, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya ngelihat dengan mata kepala sendiri di lapor itu ada kwitansinya, ada tanda tangan ya, sudah Pak. Ada papan reklame Pak. Papan reklame itu di Manahan, di dekat Gor Manahan. Gor, ada stadion. Itu ada Manahan, itu papan reklame itu yang masang gudang garam. Habis masang gudang garam, terus depannya papan reklame itu ada Videotron. Oh, ngalingin? Ngaling, jadi di depannya itu. Okay. Nah, habis itu kan saya didatangi sama Aspro. Aspro itu asosiasi promosi ya Pak? Promosi. Oke. Ya, dan dia negur saya, Pak, kenapa itu kok? Itu saya udah bayar yang ini, kok dipasangi depannya dipasangi. Nah, terus saya berdebat sama Aspro itu karena memang saya yang nggak tahu. Oke. Ternyata dia kemarin lusanya dia datang lagi bawa surat, ini loh Pak. Nah, saya lihat, oh iya ini ternyata Sekda itu ketua penataan reklame Kota Surakarta. Ternyata Sekda. Oh iya ya, berarti saya salah. Oh sorry, saya salah. Berapa mau bayar? Sekian Pak. Nah, tuh loh kok. Sekian tuh berapa? 5, 5 miliar lebih lah. Untuk iklan itu? Untuk iklan. Dia masang itu, dia udah bayar. Nah, habis itu Kepala Dinas Pendapatannya tak panggil. Ini masang reklame kok kayak gini, gimana itu? Saya disalahkan sama Aspro loh. Nah, terus saya itu tadinya saya berkelit karena saya nggak tahu, ternyata begitu dia bawa nih loh SK-nya, ternyata saya kira oh iya saya yang salah, oke maaf saya salah. Nanti dia nunjukin kwitansinya macam-macamnya. Dan ternyata dia ngasihnya kok besar 5 miliar. Nah, terus Dinas Pendapatan Daerahnya saya tanya, ini di mana? Kelebihan uang ini di mana? Nanti bawa Pak E, Pak. Pak E siapa? Nanti apa-apa saya yang dikira bikin-bikin saya loh. Angkanya berapa, berapa? Ini loh Pak. Berapa sebetulnya yang dibayarkan negara? Cuma 250-an juta. 250 juta? Nah, terus kan, loh, kok bisa kayak gitu? Sampai 5,2? Ini duit sisanya kemana ini? Dibawa Pak E. Pak E itu siapa? Saya, Pak Rudi, apa Pak Jokowi? Bulat akibatnya terus Pak Jokowi. Iya. Oh ya udah. Lulusan UGM tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah
sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia, Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Ya, BAP lab forensik itu tidak kami terima sampai dengan hari ini. Ya, itu yang paling penting di dalam sidang ini. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa agar minggu depan, di mana jawaban atas eksepsi kami itu diberikan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dengan penuh kecerdasan akhlak, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hakim, ya, supaya hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Lanjut ya. Saya sebutkan satu pasal penting yang tidak pernah disadari Pak Jokowi ketika dia membuat laporan, bahwa KUHP baru itu ada pasal 217. Ayat 1 mengatakan setiap pelapor atau saksi itu wajib hadir kecuali hakim mengizinkan ia keluar. Kemudian di pasal 2, apabila penasihat hukum atau terjaksa menghendaki saksi hadir, maka saksi tidak boleh meninggalkan ruang sidang. Mau Anda lihat Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang? Itu perintah undang-undang, tidak bisa dibuat SK kerjasama Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung dengan polisi, nggak bisa. Yang kedua, jaksa tadi sudah melakukan satu jawaban perlawanan yang sangat fatalis, menyebut-nyebut perkap. Sudah siap hadir di persidangan pokok perkara. Lalu apa lagi yang dituntut Roy Suryo dalam pra-peradilan ketika nanti, dan apa strateginya jika pra-peradilannya akan ditolak lagi, serta bagaimana kubu Jokowi mengantisipasinya? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan ada juga kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ada Rifai Kusumadegara. Bang Rifai, selamat malam. Malam, Mbak Audrey, Bang Ghafur. Malam juga, Bang Rifai. Oke, saya mau nanya dulu ke Bang Sangaji. Bang Sangaji, katanya akan dituntut di pra-peradilan ketiga ini soal ganti rugi. Kenapa tuntutannya soal ganti rugi? Emang Mas Roy Suryo dalam hal ini yang paling rugi di sini? Ya, jadi harus dibedakan, ada 3 permohonan pra-peradilan yang objeknya berbeda. Objek yang pertama itu menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan. Ini salah satu upaya paksa juga berdasarkan pasal 89 KUHP yang baru, karena di pasal 89 KUHP yang baru itu ada 9 jenis upaya paksa. Yang diuji pada permohonan pra-peradilan pertama itu adalah 3 upaya paksa, dan itu sudah dikabulkan. Dan sebetulnya di permohonan pra-peradilan yang pertama, selain penangkapan, penahanan, penggeledahan, juga kami memasukkan permohonan untuk rehabilitasi nama atau ganti rugi akibat adanya salah tangkap, bukan salah tangkap ya, tapi kesewenang-wenangan penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Namun dalam pertimbangan hakim dan amar putusannya adalah hakim menyarankan agar supaya permohonan pra-peradilan itu terkait dengan ganti kerugian, rehabilitasi nama, itu bisa dimohonkan dengan pra-peradilan yang lain. Oke, ya? Makanya meminta untuk pra-peradilan dengan ganti rugi 200 juta. Iya, dan tidak boleh lebih dari 14 hari. Ya, amarnya, pertimbangannya begitu, dan amar putusannya adalah menerima sebagian dan menolak yang selebihnya. Nah, yang selebihnya itu adalah salah satunya adalah permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi nama. Makanya berdasarkan kami melandaskan pada putusan pra-peradilan, ya, kami memohonkan
untuk pra-peradilan yang Oke, itu kan mengajukan pra-peradilannya sebelum vonis hari ini. Ya, betul. Tadi Hakim Tunggal mengatakan pra-peradilan ke-1 ngapain lagi untuk pra-peradilan kedua? Toh Ya. pokoknya sama. Kalau kayak gini akan dicabutkah pra-peradilan ketiganya, kan sama aja ujung-ujungnya? Ya, untuk permohonan pra-peradilan ketiga kan tidak dicabut, tidak bisa kami cabut. Kenapa? Pertama adalah objeknya tidak nebis in idem. Kemudian yang kedua, kami melaksanakan putusan hakim pada pra-peradilan yang pertama. Kemudian yang ketiga, ini jadwal sidangnya sudah keluar. Registrasi pokok perkara untuk permohonan pra-peradilannya juga sudah keluar. Hakim tunggal pra-peradilannya juga sudah ditunjuk. Sidangnya itu tanggal 28 hari Selasa minggu depan. Jadi yang diminta ganti rugi ini siapa nih? Kami minta ada rehabilitasi dan kemudian ganti rugi. Rehabilitasi bukan terkait dengan status tersangka ya Mbak ya. Oke. Tetapi rehabilitasi terhadap kesewenang-wenangan penyidik dalam Mintanya ke melakukan siapa kalau penangkapan, gitu? penahanan, penggeledahan. Ya tentu kepada penyidik. Oke. Dan nilainya sudah disebutkan dalam surat permohonan. Dan saya ingin tegaskan bahwa nilai tersebut bukan untuk kemudian menjadi kepentingan hukumnya Mas Roy atau kepentingan kami. Tetapi kalaupun dikabulkan, baik sebagian nilai ataupun keseluruhan nilai atau berapa persentase daripada nilai tersebut, itu bagi kami tetap adalah bagian dari hak hukum kami dan kemudian itu akan disumbangkan. Kalaupun didapat itu akan disumbangkan kepada yayasan yang diatur. Oke, Bang Rifai lagi-lagi mengajukan pra-peradilan meskipun hari ini vonisnya ditolak, nanti akan pra-peradilan ketiga, katanya akan keempat. Saya nggak tahu nih sampai berapa kali akan mengajukan pra-peradilan. Tapi setujukah Anda tadi pendapat dari majelis hakim tunggal pada saat vonis, kenapa menolak? Salah satunya karena ini terkesan upaya untuk menunda sidang pokok perkara yang sesungguhnya. Oke, justru yang pertama kali mengangkat isu itu saya sendiri. Nah, dari awal saya melihat untuk pra pertama saya menghormati sebagai upaya hukum. Oke. Memang di situ ada isu yang bisa diperdebatkan. Tapi pada saat pra kedua, mohon maaf nih, sengaja saya punya pendapat berbeda. Makanya saya waktu itu langsung bilang ini upaya untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara. Karena apa? Karena jelas di pasal 163 ayat 1 huruf G itu ditegaskan pra peradilan itu hanya dilakukan dalam 2 tahap. Tahap penyidikan dan tahap penuntutan oleh kejaksaan. Jadi hanya bisa diulang di 2 tahapan ini. Sementara kita tahu perkara kan sudah masuk ke persidangan, sudah ada nomor perkara. Lalu kedua itu ditegaskan lagi di pasal 160 ayat 3. Yang bisa mengajukan pra itu adalah hanya tersangka, tidak ada kata terdakwa di situ. Sementara kalau perkara sudah disidangkan, statusnya sudah menjadi terdakwa. Berdasarkan 2 dasar hukum itu, saya berkeyakinan ini nggak bakal masuk. Tapi kan toh akhirnya tetap masuk juga sebenarnya. Yang kedua betul, dan ternyata kan dinyatakan oleh hakim ini tidak bisa masuk. Yang kedua, dan yang lebih parah lagi, bukan parah ya, maksud saya ini buat saya baru saya melihat pertimbangan pengadilan ini cukup keras ya, sampai tidak hanya menguraikan norma, tapi juga sampai dibilang bahwa ini adalah upaya untuk mengulur perkara, bahkan merupakan penyalahgunaan lembaga pra peradilannya. Menurut saya ini suatu pertimbangan yang cukup keras, ya, yang seharusnya menjadi, karena biasanya tidak sampai menyimpulkan seperti itu. Cukup berdasarkan argumentasi hukum A, B, C, D, F, G menyatakan menolak. Tapi ini ada satu alert kayak peringatan. Kenapa? Mungkin karena juga majelis sudah tahu, sudah terdaftar lagi ketiga, dan mungkin ada keempat, kelima. Karena bagaimanapun juga ini kan perkara menjadi perhatian nasional. Artinya gini, orang boleh saja melakukan terobosan hukum, tapi harus betul-betul ada celahnya. Dan ada tujuan keadilan yang hendak dicapai. Kalau ini kan seolah-olah terlihatnya hanya sekedar mengulur-ngulur. Apalagi mohon maaf. Emang benar Bang hanya sekedar mengulur-ngulur doang? Ya Mbak Odi, jadi gini Bang Rifai ya, putusan pra peradilan ini kami hargai. Ya, karena apa? Kita terikat pada satu asas di dalam hukum acara pidana, yaitu asas res judicata profatita habetur, bahwa putusan pengadilan itu harus dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Dalam konteks putusan kami menghargai, tetapi dalam konteks dialektika hukum, ya, karena kita adalah negara hukum, maka yang kami sebenarnya ingin mendiskusikan lebih alot adalah apa yang disebut sebagai ratio decidendi atau dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Karena amar putusan itu kan ada dasar pertimbangannya. Dasar pertimbangannya tentu dasarnya yuridis, tentu juga dasarnya adalah fakta persidangan. Nah, saya mau menjelaskan bahwa selama kami bersidang 1 minggu dalam permohonan pra peradilan yang kedua, kami melihat bahwa hakim justru dalam membuat putusan ini tidak mendasarkan pada penafsiran terhadap fakta-fakta persidangan. Juga tidak mendasarkan pada analisa yuridis. Ya, apa contoh analisa yuridisnya? Pertama, kalau hakim mengatakan bahwa tidak boleh kita melakukan pra peradilan untuk kedua atau ketiga sebagai bentuk
pelanggaran hukum formil, ya, justru hakim mendasarkannya pada pasal 82 KUHP yang lama, ya. Sementara di KUHP yang baru pasal 163, saya katakan dari pasal 158, pasal 164 itu tidak ada larangan seseorang tidak boleh menggunakan upaya hukum berupa pra-peradilan lebih dari sekali. Tidak ada ketentuan itu. Nah, hakim justru hari ini kami melihat bahwa mendasarkannya pada pasal 82 KUHP yang lama, yang KUHP-nya itu sudah mati. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, berdasarkan fakta persidangan juga dan permohonan kami melihat bahwa hakim tidak menerapkan asas yang disebut dengan audi alteram partem, yaitu hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Kami punya permohonan bahwa kami mendalilkan 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk penetapan pasal 32 sebagai tersangka itu tidak diperkuat dan berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan itu. Tapi sayangnya tidak dipertimbangkan hakim. Tapi tadi juga hakim kan menyatakan selain pertimbangan yang tadi juga alasan timingnya kenapa ketika ditetapkan sebagai tersangka 7 November 2025 tidak segera mengajukan. Kenapa sekarang pada saat masuk mau mulai ke sidang pokok perkaranya sudah diregistrasi baru mengajukan? Pertama harus diakui bahwa seseorang menggunakan haknya untuk mengajukan pra-peradilan itu adalah hak seorang tersangka. Tidak boleh kita mengatakan bahwa lebih baik sebelum perkara dinyatakan P21 atau lebih baik sebelum perkara limpah ke pengadilan. Itu lagi-lagi adalah hak seorang tersangka, tidak dilarang oleh undang-undang. Justru saya melihat pertimbangan hakim ini justru aneh. Justru malah mendikte penggunaan hak seorang tersangka gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bang Rifai izin. Kalau dikatakan bahwa ini sudah tidak tepat timingnya karena berkasnya sudah limpah, kita harus lihat pasal 158 KUHP yang baru yang diuji itu adalah status seorang tersangka. Baik. Kalau kita lihat registrasi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan juga yang kami periksa dari ahli yang diajukan oleh Polda Metro Jaya dan juga ahli yang kami ajukan dan juga analisa yuridis, Mas Roy ini statusnya masih tersangka, belum terdakwa karena berdasarkan KUHP terdakwa adalah seorang tersangka yang dihadapkan di persidangan, diperiksa dan dimintai keterangan. Surat dakwaannya aja belum dibacakan. Artinya masih tersangka. Persidangan itu belum dimulai. Jadi belum limpah ini, belum beralih status seorang tersangka menjadi terdakwa. Saya kira hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum hari ini. Hari ini sebenarnya yang fokus kami bukan hanya vonis Mas Roy di Jakarta, tetapi juga di Solo ini mata kami juga tertuju kepada Pak Jokowi ini mengumpulkan teman-teman seangkatannya di UGM untuk datang untuk persiapan sidang. Emang mau ngapain? Apa yang dibicarakan tadi? Sebelum bersama saya nanggapi sedikit soal ganti rugi ya. Yang pada ketiga, ini kembali kita diskusi hukum ya, Bang. Iya, saya paham, Bang. Di pasal 158 huruf C KUHP baru itu menjelaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dimintakan manakala terjadi penghentian penyidikan dan penuntutan. Sementara dalam perkara ini kan tidak terjadi. Yang terjadi hanya persoalan tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Menurut KUHP itu tidak bisa menjadi dasar permintaan ganti rugi. Jadi kembali lagi saya berpandangan ganti rugi juga akan ditolak karena KUHP seperti itu. Kedua, jangan salah loh Mbak, ini menggunakan APBN loh, bukan Polda yang bayar. Bukan di reskrim juga, uang rakyat yang bayar. Jadi pengeluaran dana ini pun juga harus dipertimbangkan secara yuridis. Gede juga ya 200 juta. Cukup besar ya buat bagaimanapun pajak rakyat di situ. Jadi kembali lagi kalau saya pikir dengan tetap menghormati semua upaya hukum ya. Ini kan bagian dari dialektika bagaimana KUHP baru ini kita coba berdayakan, tapi saya agak beda pandangan terkait dengan pra ketiga, apalagi keempat dan seterusnya. Terlebih dengan alert dari hakim yang cukup keras dalam pertimbangan hari ini. Soal yang di Solo ini kembali lagi karena gini Mbak, pertama tapi memang Bang Rifai saya boleh mohon maaf ya Mbak Audrey ya, supaya ini clear kepada publik ya, bahwa kami mengajukan permohonan pra peradilan terkait dengan ganti kerugian ini justru kami melaksanakan putusan pengadilan. Karena tadi saya katakan, asas res judicata pro varietas habetur mengatakan bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar dan harus dihormati, meskipun pasal 158 yang dikutip oleh Bang Rifai tadi, kami tidak mendasarkan ke situ. Kami mendasarkan pada putusan pra peradilan pertama, dan itu jelas. Kami diberikan hak untuk mengajukan permohonan pra peradilan kedua. Sayangnya untuk permohonan yang ketiga ini hakim tunggalnya berbeda. Gitu. Kalau hakim tunggalnya yang pertama, mungkin tinggal kami challenge kan, saudara yang mulia hakim mengatakan bahwa kami boleh mengajukan permohonan pra peradilan untuk ganti kerugian. Nah, itu sebenarnya dasarnya di situ. Dan kalau soal nilai, saya pikir Bang Rifai ini bukan soal nilai ya yang ingin kami kejar, tetapi kami ingin memberikan satu pembelajaran hukum karena dari awal kami mengatakan bahwa kasusnya Mas Roy ini adalah laboratorium hukum Indonesia, yaitu adalah
penyidik tidak boleh sewenang-wenang menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Oke, kalau dari kubu Roy Suryo sebenarnya ini lagi sibuk mengajukan pra-peradilan terus meskipun hari ditolak, kemarin diterima sebagian. Tapi dari sisi sebelah, dari Pak Jokowi justru sudah bersiap banget nih. Malahan tadi teman-teman seangkatan Pak Jokowi juga dikumpulkan di rumah Pak Jokowi. Sebenarnya ada apa saja yang dibahas? Kenapa perlu mengumpulkan teman-teman seangkatan Pak Jokowi? Usai jeda ya Bapak-Bapak. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saat ini Bang Rifai, sebenarnya apa sih yang sedang dipersiapkan Pak Jokowi? Kenapa hari ini Pak Jokowi mengumpulkan teman-teman seangkatan di UGM untuk ke rumahnya? Apa yang dikoordinasikan? Sebelum menjawab pertanyaan, saya mau komentari terkait peradilan sedikit aja. Saya melihat justru pra keempat, kelima ini hanya membuang waktu. Kenapa nggak masuk ke pokok perkara? Apakah karena tidak confidence dengan pembelaannya? Oke. Terus marilah kita sama-sama di pokok perkara membuktikan. Pak Jokowi membuktikan soal keaslian ijazah, Pak Roy silakan membuktikan soal tuduhan kepalsuannya. Publik bisa melihat dari situ jadi terang persoalan. Dibanding sekarang bermain terus di pra, kapan masuk pokok perkaranya ya? Kalau memang confidence, ayo kita sama-sama jam. Oke. Kedua, Pak Jokowi sendiri sudah lebih confident ya. Sebelumnya sudah menyatakan beliau akan hadir dan membawa seluruh ijazahnya yang dimiliki. Yang terakhir beliau juga mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan dalam rangka apa? Karena bagaimanapun beliau juga memikirkan bahwa sebagian besar teman-temannya kan sudah banyak orang pensiun ya, mohon maaf ya. Tinggal di Jogja dan Solo, harus berangkat ke Jakarta, tentunya kan juga butuh effort ya, transportasi, penginapan dan segala macamnya, dan akhirnya merepotkan teman-temannya. Jadi beliau ini selain ya reuni kecil-kecilan sambil pamit, mohon maaf kalau teman-temannya terpaksa harus datang ke pengadilan, disusahkan gara-gara LP-nya. Jadi lebih kepada silaturahim seperti itu saja, karena mau tidak mau memang ya harus berangkat ke Jakarta kan begitu ya, harus mengikuti persidangan sesuai nanti panggilan jaksa. Nah, jadi Pak Jokowi hanya mengumpulkan lebih kurang itu aja. Jadi semacam ya permohonan maaf dan permohonan pengertian lah kepada teman-temannya kalau dengan terpaksa harus hadir ke persidangan. Tidak lain agar semua juga terang, ya, agar nama baik UGM juga bisa dipulihkan, KPU, KPUD, karena kita spiritnya adalah ijazah ini clear dan semua bisa dipulihkan. Berangkat tadi dari pernyataannya Pak Jokowi pada saat ditanya teman-teman wartawan kan untuk mempersiapkan diri dan teman-teman seangkatan. Apakah ini bukannya terkesan, kayaknya lagi di satu suara semuanya, apa yang dikatakan harus begini ya, ABC harus sama ya semuanya nanti? Mbak, namanya orang memberi keterangan di sidang itu di dalam sumpah. Dia harus menjelaskan fakta yang diketahui dan tidak boleh berpendapat. Kalau menjelaskan fakta kan kembali lagi kan apa yang senyatanya terjadi. Jadi nggak mungkin bisa diubah-ubah. Contohnya, tahun berapa Anda masuk UGM ya? Jelas tahun 80 kan. Tahun berapa selesai? Ada yang 84, ada yang 85, ada yang mungkin 7 tahun. Itu kan fakta semua. Nggak bisa diatur-atur. Karena setiap fakta orang masing-masing pasti beda-beda. Ya. Dulunya apakah satu kelas dengan Pak Jokowi atau tidak kan, biarpun satu angkatan tentu berbeda. Artinya menurut saya, setiap orang punya faktanya masing-masing. Dan tidak mungkin bisa diseragamkan. Apalagi ini di bawah sumpah, mereka harus menjelaskan apa yang memang sebenarnya dialami ya, dan mereka tidak boleh berpendapat. Jadi menurut saya itu kejauhan lah, lebih kepada pamit, karena bagaimanapun Mbak, mereka harus mengalami ke Jakarta mohon maaf sudah mayoritas pensiunan, bagaimanapun disusahkan. Nah, kalau dari pihak Pak Jokowi sudah sangat siap, bahkan bukan hanya datang, teman-temannya juga sudah dipersiapkan. Kenapa dari Mas Roy sendiri lagi-lagi mengajukan pra-peradilan? Kenapa nggak langsung siap aja fight di sidang? Ya, kami dari awal mengatakan bahwa bukan berarti kami tidak siap terhadap pokok perkara.